Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Fajar Sidik dari Teknik Geologi Angkatan 2019 dengan NIM 111190669 dari kelas Teknik Komunikasi Geologi C. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal tugas akhir saya dengan judul Kontrol Struktur Terhadap Kestabilan Lereng di Daerah Sirau, Kecamatan Karang, dan sekitarnya, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Yang pertama ada latar belakang. Daerah penelitian yang berada di bagian tengah Pulau Jawa secara umum merupakan daerah yang memiliki kemungkinan kejadian bencana longsor lebih tinggi daripada daerah lain di utara dan selatan Pulau Jawa. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor seperti kondisi geologi alamiah yang mendukung, seperti batuan, kelerengan, dan struktur geologi. Lalu ada curah hujan yang tinggi dan kepadatan penduduk serta penggunaan lahan yang kurang sesuai. Secara fisiografi atau kenampakan bentang alam, lokasi penelitian termasuk dalam Antiklinorium Bogor Kendeng. Antiklinorium Bogor Kendeng merupakan pelipatan besar yang terjadi atas lipatan-lipatan kecil penyusunnya yang berarah relatif barat-timur. Metodologi penyusun bentang alam ini antara lain terdiri atas batuan-batuan berumur tersier puluhan juta tahun lalu yang terlipat kuat dengan struktur-struktur geologi berupa patahan dan lipatan. Keberadaan struktur geologi seperti sesar, kekar, dan lipatan diduga menjadi pengontrol kestabilan lereng daerah penelitian. Tidak semua lereng mempunyai kestabilan lereng yang aman untuk dijadikan sebagai daerah pemukiman, sehingga diperlukan suatu informasi mengenai kestabilan lereng. Oleh karena itu, adanya informasi tentang kestabilan lereng itu sangat penting untuk diketahui apakah daerah tersebut layak untuk dijadikan tempat pemukiman atau tidak, terutama di daerah-daerah yang mempunyai lereng curam. Berdasarkan hal yang telah disebutkan di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul Kontrol Struktur Terhadap Kestabilan Lereng di Daerah Sirau, Kecamatan Karang, dan sekitarnya, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Lalu ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Berikut adalah rumusan masalah daerah penelitian. Yang pertama, bagaimana kondisi geologi daerah penelitian yang meliputi geomorfologi, stratigrafi, dan struktur geologinya. Lalu yang kedua, bagaimana sejarah perkembangan lokasi penelitian ditinjau dari aspek geologinya. Yang ketiga, jenis gerakan tanah apa saja yang terdapat di daerah penelitian. Lalu yang keempat, bagaimana analisis kestabilan lereng yang ada di daerah penelitian berdasarkan data-data yang telah didapatkan. Lalu yang kelima, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kestabilan lereng berdasarkan analisa kestabilan lereng yang telah dilakukan. Dan yang keenam, bagaimana cara penanggulangan kestabilan lereng di daerah penelitian. Lalu berikut adalah tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui kondisi geologi penelitian berupa morfologi, stratigrafi, dan struktur geologi. Yang kedua, mengetahui sejarah perkembangan lokasi penelitian berdasarkan aspek geologinya. Lalu yang ketiga, mengetahui jenis gerakan tanah yang terdapat di lokasi penelitian. Lalu yang keempat, dapat menganalisis kestabilan lereng di daerah penelitian berdasarkan data-data yang sudah didapatkan. Yang kelima, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan lereng. Yang keenam, dapat memberikan solusi terkait penanggulangan kestabilan lereng yang dapat diterapkan di daerah penelitian. Lalu ada metode dan manfaat penelitian. Berikut adalah metode penelitian yang ada 4 tahap, yaitu tahap pertama, tahap pendahuluan, berupa pemilihan topik dan judul skripsi serta studi pustaka. Lalu ada tahap kedua, tahap pengumpulan data, berupa pengumpulan data primer seperti pengambilan sampel tanah undisturbed, pendudukan lapisan batuan, deskripsi litologi, pengambilan sampel batuan, pengambilan foto, pengambilan struktur, dan lain-lain. Lalu ada data sekunder baru seperti geologi regional, data curah hujan, data penggunaan lahan, dan data penelitian terdahulu. Lalu tahap ketiga ada tahap analisis, yaitu analisis petrografi, analisis mikropaleontologi, serta analisis geologi teknik dan interpretasinya. Lalu yang tahap terakhir yaitu tahap penyusunan laporan dan penyajian data. Berikut adalah manfaat penelitian. Manfaat bagi keilmuan, yaitu memberikan gambaran secara umum bagaimana penerapan teori-teori mengenai kestabilan lereng dalam aplikasinya di lapangan, serta menjadi acuan dasar penelitian selanjutnya. Lalu yang kedua, manfaat bagi masyarakat, yaitu mengetahui tanda-tanda atau gejala awal
akan terjadinya gerakan tanah, sehingga masyarakat dapat melakukan antisipasi secara dini. Lalu yang ketiga, manfaat bagi mahasiswa, yaitu meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk memahami dan memecahkan permasalahan geologis secara langsung di lapangan, menggunakan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan. Lalu berikut adalah diagram alir penelitian. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, ada 4 tahapan, yaitu ada tahap pendahuluan, tahap pengumpulan data, tahap analisis dan interpretasi, dan yang terakhir adalah tahap penyajian data dan laporan. Lalu yang terakhir, hasil yang diharapkan dan kesimpulan. Bencana tanah longsor atau gerakan tanah dari tahun ke tahun semakin sering terjadi di Indonesia, khususnya pada saat musim hujan. Kondisi tektonik di Indonesia yang membentuk morfologi tinggian, patahan, batuan vulkanik yang mudah lapuk, serta ditunjang dengan iklim di Indonesia yang berupa tropis basah, sehingga menyebabkan potensi tanah longsor menjadi makin tinggi. Informasi mengenai kestabilan lereng diperlukan agar bencana longsor tersebut dapat ditanggulangi dan meminimalisir kerugian yang ditimbulkan. Ruang lingkup penelitian hanya berfokus di daerah Sirau, Kecamatan Karang dan sekitarnya, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Penelitian mencakup identifikasi dan analisis morfologi, stratigrafi, struktur geologi, serta sejarah geologi daerah penelitian, di mana fokus penelitian terhadap struktur geologi yang berkembang di lokasi penelitian beserta analisa kestabilan lereng lokasi penelitian. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan memperoleh hasil berupa peta zona kerentanan tanah Kecamatan Karang dan sekitarnya Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, kemudian mengetahui struktur geologi dan sejarah lokasi penelitian, serta mengetahui pengaruh struktur tersebut terhadap kestabilan lereng daerah penelitian. Semoga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik, dan penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik dari segi keilmuan, baik bagi masyarakat, serta bagi para pembaca di kemudian hari. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.